Kami berdoa, haleluya, sama-sama kita katakan. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, wah, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita bersyukur hari ini kalender Indonesia dengan jelas mencatat memperingati kenaikan siapa? Tuhan Yesus. Jadi hari ini libur tanggal merah ada alasannya. Katakan ada alasannya. Bukan untuk jalan-jalan, bagi yang jalan-jalan. Bukan untuk melakukan hal yang lain, tapi memperingati kenaikan Yesus Kristus. Katakan kenaikan Yesus Kristus. Saudara dengar baik-baik. Ini merupakan sebuah karya agung Tuhan. Katakan karya agung Tuhan. Bagi orang-orang yang berkata Kristen agama setan, Kristen penyembah berhala, dengar baik-baik. Bahwa Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang kami sembah, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia menunjukkan keilahiannya dengan cara apa? Dia naik ke sorga, katakan dia naik ke sorga. Saudara dengar baik-baik, di Alkitab ada 3 pribadi yang pernah dicatat naik ke sorga. Yang pertama kita tahu namanya siapa? Henok. Henok berumur luar biasa 650 tahun ya. Saudara tahu apa yang terjadi 300 tahun lalu 350 tahun kemudian dia dikatakan bergaul karib dengan Tuhan dan setelah itu dia diangkat. Wah, dia diangkat. Tapi setelah itu selesai. Dan yang kedua kita tahu ada namanya nabi yang luar biasa besar yang Yesus berjumpa dengan dia di Gunung Transfigurasi di dalam Matius pasal 17. Namanya siapa? Elia. Dia terangkat ke sorga gitu loh ya. Saudara dengar baik-baik. 2 ini berbeda karena yang pertama diangkat yaitu Henok, yang namanya Elia diangkat juga dengan kereta berkuda, kereta berapi dari Tuhan. Tetapi Yesus ini beda, katakan Yesus ini beda. Dia naik sendiri saudara. Karena apa? Karena dia punya kuasa untuk melakukan itu, katakan amin. Dan apa yang dilakukan Henok, apa yang dialami Henok, apa yang dialami oleh Elia itu merupakan pendahuluan, katakan pendahuluan. Bagi saudara yang pernah kuliah dan pernah susun skripsi, saudara punya bab pendahuluan. Tetapi ada intinya adalah Kristus. Katakan intinya adalah Kristus. Itu sebabnya Yesus naik ke sorga bukan oleh karena siapapun, tetapi karena dia sendiri mau melakukannya dengan caranya sendiri. Katakan amin. Saudara dengar baik-baik, ini yang membedakan Yesus Kristus Tuhan, ini yang membedakan kealahannya orang Kristen dengan semua Allah agama lain. Why? Karena Allah kita adalah pribadi Allah yang pernah menjadi manusia, merasakan manusia, dan dia tetap menjadi Allah. Dan dia kembali dalam kemuliaannya untuk tunjukkan bahwa apa? Sorga dan bumi sudah dia taklukkan. Katakan amin. Ini kabar baik, katakan ini kabar baik. Saudara, kenapa saya sangat antusias dengan hal ini? Ini mengubah perspektif kekristenan kita. Ini mengubah perspektif tentang pandangan kita tentang Tuhan. Saudara lihat, contoh. Waktu tahun 2013, Papa dan Mama, 2007, Papa dan Mama saya datang ke Makassar. Wah, saudara dengar baik-baik. Waktu Papa Mama saya datang ke Makassar, dengar. Waktu itu yang mereka dengar tentang Makassar. Namanya aja seram, Makassar. Orang bilang Makassar itu singkatan manusia kasar. Lalu mereka lihat di televisi suka ada demo, betul? Wih, lalu karena pikir Indonesia Tengah, Indonesia Timur itu makin ke timur, makin kecil kotanya. Makin berbahaya. Papa dan Mama saya ini punya, tanda kutip, punya perspektif pandangan yang kurang tepat tentang Makassar. Lalu akhirnya anugerah Tuhan, kita ongkosin mereka datang ke Makassar. Waktu datang di Makassar, Papa dan Mama saya lihat kota ini dan mereka berkata, "Ma, semua yang kami pikirkan tentang Makassar salah." Mereka lihat Makassar itu bukan desa, banyak malnya, wah rame, makanannya enak-enak.
Wih, mulai dari pagi hari sampai soto tengah malam ada, songkolok bagadang semua ada. Enak sekali di kota ini. Dan saudara tahu selama 10 hari papa mama saya di kota ini, mereka nikmati makanannya, mereka ke pantai Losari, mereka lihat benteng Rotterdam, mereka lihat keindahan kota ini, mereka ikut ibadah dengan kita, dia dengar anaknya khotbah di gereja, dia dengar anaknya khotbah di radio, dia punya pikiran demi pikiran yang salah tentang Makassar, tentang anaknya. Anakku itu sarjana ekonomi, tapi saya nggak mau dia jadi pendeta, tapi saya dengar dia khotbah dan khotbahnya lebih bagus dari saya, kata bapak saya. Karena bapak saya sudah khotbah juga. Saudara bilang, pokoknya semuanya diubahkan Tuhan. Saudara dengar baik-baik. On the same way, dengan cara yang sama. Kalau kita faham tentang kenaikan Yesus Kristus ini ke sorga, kita akan memandang yang namanya Yesus berbeda, kita akan melihat Tuhan dalam perspektif yang berbeda, dan kita akan memiliki pandangan tentang diri kita sebagai anak Tuhan yang berbeda pula. Katakan amin. Jadi saudara harus siap dengan hal ini, katakan siap-siap. Sekali lagi siap-siap. Dan inilah yang tanda kutip. Kalau saudara fahami bahwa ini merupakan kristologi, bagian daripada kehidupan Kristus yang tak terpisahkan. Yang kita tahu sama-sama kalau kita dapat semua ini, mulai dari, katakan sama-sama, mulai dari inkarnasi Allah menjadi manusia. Dia nuzul, dia turun ke bumi menjadi manusia dengan kelahirannya. Sampai kepada setiap dia hidup di muka bumi ini, semua ajaran yang dia lakukan, penderitaan dia di atas kayu salib, dikuburkan, mati dan dibangkitkan. Semua peristiwa ini sampai pada kenaikan Yesus ke atas kayu salib. Kalau kita orang percaya mengerti peristiwa ini dengan jelas, maka apa yang terjadi? Tidak akan pernah saudara menjual imanmu, tidak akan pernah engkau meninggalkan Yesus. Karena apa? Tidak ada satu bukti di muka bumi ini yang bisa mengatakan bahwa peristiwa ini adalah yang namanya hoax. Tidak ada bukti yang berkata bahwa peristiwa ini bukanlah peristiwa sejarah. Jelas, dan ini membuat keimanan kita berdasar, keimanan yang bukan mengawang-awang, keimanan yang bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang membuat sehingga apa? Semua murid, para rasul, mereka bahkan rela mati, disalib terbalik, digergaji, dibakar, mereka digoreng, mereka disiksa. Dan mereka tidak pernah meninggalkan iman itu. Karena apa? Karena peristiwa kristologi ini, mulai dari kedatangan dia sampai kenaikannya kembali ke sorga, itu merupakan sebuah komplit, sebuah kesempurnaan peristiwa Allah menunjukkan pribadinya ke muka bumi ini. Mengapa saudara? Ini yang membuat yang namanya keimanan Kristen itu sampai hari ini digoncang. Karena apa? Karena tidak ada Allah yang sempurna di tempat yang lain kecuali kita temukan dalam Allah Bapa yang kita sebut itu, yang kita kenal dengan nama Yesus di muka bumi ini. Tidak ada. Lihat kesempurnaan Allah yang kita kenal melalui Yesus. Tidak ada di agama lain di muka bumi ini. Saudara, ini bukan soal perang agama. Karena Yesus Allah tidak pernah memperkenalkan agama. Dia memperkenalkan kerajaan sorga. Katakan amin. Dia datang tidak bawa agama. Dari sorga dia datang turun ke bumi. Dia tidak bawa di dalam kartu identitasnya kartu agama. No. Agama itu buatan manusia. Yang dia datang bawa dari sana adalah kerajaan Allah. Dan kerajaan inilah yang disampaikan kepada kita. So kenapa kita harus beragama Kristen? Yesus lahir di sebuah keluarga yang bukan beragama Kristen. Mengapa kita beragama Kristen? Yesus lahir di sebuah beragama Yahudi. Kenapa kita tidak agama Yahudi saja? Saudara dengar baik-baik. Inilah yang membuktikan bahwa keimanan kita bukan soal agama. Karena apa? Kita menjadi Kristen karena kita mengikuti ajaran Kristus. Katakan amin. Itu sebabnya saudara boleh berkata agamamu Kristen, tapi kalau engkau tidak mengikuti ajaran Kristus, sebenarnya kita bukan Kristen. Saudara, ini harus kita pahami sama-sama. Kita sedang menipu diri kita sendiri, menipu banyak orang, menipu catatan sipil, menipu pasangan suami istri, menipu keluarga, menipu semua orang. Bila apa? Kita di dalam identitas, kita berkata Kristen, tapi kita tidak menghidupi ajaran Kristus. Kita sedang menipu banyak orang. Oleh sebab itu,
Saudara dengar baik-baik. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli, pengakuan iman rasuli yang di konsili Nisea dan berbagai konsili terus dipertanggungjawabkan. Karena banyak di antara orang-orang sedang berusaha menggeser ajaran Kristus ini. Dengar, saudara, kita perlu tahu tentang hal ini. Mengapa? Supaya saudara tidak hanya berpikir kekristenan itu atau Allah itu berbicara tentang menjawab kebutuhan pribadi saya. Tapi kita perlu berpikir kekristenan itu adalah tentang pribadi Allah. Katakan pribadi Allah. Dan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini, saudara dengar baik-baik, membuat kita sadar bahwa ini menolong kita untuk semua mengangkat kepala dan memandang ke atas. Katakan sama-sama, mengangkat kepala memandang ke atas. Saya tidak mau mendahului, tapi saya nonton teasernya film Superman dan tiba-tiba dia ngomong seperti ini sama semua orang. Hey, 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 look up, katanya. Karena semua orang pada waktu di film itu sedang melihat namanya kesengsaraan, melihat kekalahan. Dan dia panggil semua mereka bilang, lihat ke atas. Dan tiba-tiba dia terbang naik ke atas untuk menunjukkan kehebatannya menjadi penolong bagi bangsa itu. Saudara, lebih dari itu, katakan lebih daripada itu. Lihat sama-sama bagaimana Yesus menolong kita untuk mengangkat kepala, melihat ke atas dan melihat keilahian yang sesungguhnya. Lihat sama-sama Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Setelah 40 hari Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya, ayat 50. Kita lihat sama-sama. Lukas 24 ayat 50. Mari lihat sama-sama. Oke, ini judulnya Lembaga Alkitab berkata kenaikan Yesus. Lihat. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Katakan sama-sama, memberkati. Saudara, ini perpisahan yang diberkati. Oh ya, bukan perpisahan karena utang, bukan perpisahan karena marah, kekesalan, no. Tapi perpisahan yang meninggalkan berkat. Dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dengar baik-baik, berpisah dalam berkat. Ya, berpisah dalam berkat. Dan ini menarik. Saudara lihat ini ya, ada satu hal yang kita lihat di sini dan terangkat ke sorga, tadi saya sudah bahas di awal, dia sendiri yang membuat ini, 52. Mereka sujud kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita, dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Dia. Saudara dengar baik-baik. Sewaktu Yesus meninggalkan murid-murid, kita tahu di Yohanes 14, 15, 16, di situ ada kesedihan di hati para murid. Kesedihan ini, dengar, membuat mereka mulai memikirkan diri mereka, kalau Yesus tidak ada, bagaimana kami? Yesus tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Itu sebabnya naik ke atas di ayat 45. Ayat 45. Lihat ya. Ini ketika Yesus menampakkan diri kepada semua orang. Dalam semua pikiran itu, ayat 45 kita baca 1, 2, 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa? Kitab suci. Dengar baik-baik. Saya menyadari orang Kristen yang belum dibukakan Tuhan pikirannya, yang tidak mengerti kitab suci secara khusus tentang pribadi Yesus ini, mereka inilah yang tinggal dalam kesedihan. Mereka inilah yang tinggal di dalam tanda kutip janji palsu. Mereka inilah yang tinggal di dalam yang namanya kekosongan. Tapi waktu Tuhan bukakan pikiran mereka, mereka ngerti kitab suci seperti yang Yesus katakan, adalah lebih baik bagi kamu kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Tapi murid-murid bilang, guru, kami lebih senang kau ada di sini. Kami sudah lihat saat tidak ada makan dan minuman, engkau bisa mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan. Saat kita pergi ke bait suci, kita kehabisan uang,
Engkau bisa buat uang ada dalam mulut ikan sehingga kita punya persembahan. Saat kita ada di dalam yang namanya perahu dan yang namanya badai datang, engkau hadir, engkau bisa menenangkan badai. Kami ingin terus bersama denganmu. Murid-murid belum terbuka pikirannya. Mereka sangat terbatas melihat Yesus. Dan ketika Yesus bangkit, dia bukakan pikiran mereka. Katakan, dibukakan pikiran. Sekali lagi, dibukakan pikiran. Sama seperti mama dan papa saya, pikirannya dibukakan tentang Makassar. Sehingga mereka berkata seperti ini, pantas kau senang tinggal di kota ini. Sebelumnya papa mama saya bilang, janganlah kau di kota itu. Nanti kau mati di kota itu, bla 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 bla. Aduh. Tapi waktu mereka datang di sini, mereka lihat indahnya Makassar. Mereka makan enaknya coto Makassar, mie pangsitnya Makassar, dan dia bilang pantas kau senang tinggal di sini. Saudara dengar baik-baik. Ada banyak orang yang pikirannya nggak dibukakan sehingga dia hanya berpikir tentang kerugian, berpikir tentang hal yang salah. Nggak dibukakan pikirannya bahwa suaminya adalah suami yang terbaik, istrinya adalah istri yang terbaik. Karena pikiran tidak terbuka selalu ngomong kayak gini. Malangnya nasibku, tapi apalah daya. Kan di kekristenan tidak bisa cerai. Cobalah saya agama lain, saya bisa bercerai. Karena pikirannya tertutup. Harusnya itu hari Kamis. Ada seorang anak ngomong begini. Libur 2 hari tapi rasa tidak libur. Maksudnya apa? Hari Kamis kan libur, pengennya tidur panjang. Tapi ibadah. Nah ini orang-orang yang tidak terbuka pikirannya. Saudara, banyak orang gak terbuka pikirannya. Betul. Banyak orang tidak terbuka pikirannya tentang Kristus. Sehingga dia menempatkan Kristus itu sebagai ban serap. Kalau aku sakit, buka kotaknya, ambil yang namanya serum kesembuhan Yesus. Kalau aku mau ujian, buka kotaknya, ambil namanya serum hikmat kepintaran Yesus. Kalau aku butuh uang, buka kotak, ambil serum namanya Allah yang menyediakan. Tapi kalau aku tidak butuh apa-apa, aku tutup semua itu. Ini orang yang ketutup pikirannya. Oleh sebab itu, dengar baik-baik. Ketika Yesus membuka pikiran mereka, mereka mengerti kitab suci. Membuat mereka memandang pribadi Allah lebih daripada yang mereka bayangkan selama ini. Mengapa? Lihat baik-baik. Kita lompat ke kitab kedua yang ditulis oleh Lukas, yaitu Kisah Rasul. Lihat Kisah Rasul 1, yuk sama-sama yuk. Kisah Rasul 1 kita buka. Ya. Kisah Rasul 1 di ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, yaitu kitab Lukas tadi, penulis kitab Kisah Rasul adalah Lukas juga. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh siapa? Yesus. Sampai pada hari ia apa? Terangkat. Ingat tadi dalam kita baca di dalam Lukas pasal 24. Sampai dia terangkat. Ayat 2. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada para rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia apa? Hidup. Katakan banyak tanda. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya sejak dari zaman Yesus mati dan dia bangkit, sudah banyak penyesatan yang berkata bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus itu mati. Saudara dengar baik-baik, kenapa Yesus harus makan ikan yang ada di Danau Tiberias, supaya dilihat oleh murid-muridnya bahwa dia ini adalah pribadi yang bukan hantu, tapi dia punya fisik, dia makan, dia minum, dia ngobrol dengan mereka. Itu untuk membungkam ketidakpercayaan dan penyesatan orang-orang. Gitu loh. Jadi kalau memang orang tanda kutip tidak percaya, ya sudah mau apa lagi. Nah gitu loh ya. Dan apa yang terjadi? Dengan banyak tanda, katakan banyak tanda. Sekali lagi banyak tanda. Tahukah saudara, ini tidak enak. Tetapi Kristus melakukan ini untuk menolong iman kita yang lemah. Sebetulnya dia tidak perlu menunjukkan tanda itu. Karena apa? Karena dia Allah. Dia ada di luar pemikiran kita.
Tetapi dia menunjukkan ini untuk menolong iman kita yang lemah. Contoh ya, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Pada zaman itu ada orang yang disebut mati suri. Mati suri itu di dalam 2 kali 24 jam orang bisa tidak bernafas tapi oksigen masih ada dalam tubuhnya dan dia bisa bernafas, bisa hidup. Itu namanya mati suri. Yesus sampai lakukan itu 3 hari sebenarnya bukan untuk membuktikan mati suri. Tetapi apa? Nubuatan di perjanjian lama. Pada hari ketiga dia dibangkitkan. Itu dikatakan seperti yang dikatakan di kitab Yunus. Anak manusia akan direkam di bagian bumi yang paling bawah selama 3 hari. Itu yang dilakukan. Tetapi itu menolong kedangkalan iman daripada orang-orang pada waktu itu. Dia harus bangkit pada hari yang ketiga untuk menolong penggenapan nubuatan. Dan yang kedua untuk menolong kita yang gak percaya. Terus ada banyak peristiwa Yesus menolong kita yang tak percaya. Sehingga Yesus berkata apa? Di mana iman percayamu? Di mana iman percayamu? Dengar baik-baik. Waktu saya baca ayat ini dengan banyak tanda ia membuktikan. Dengar. Akan ada masa, katakan sama-sama, ada masa. Di mana Tuhan tidak mengharapkan bukti, tetapi menuntut iman saudara. Ada banyak kekristenan kita menurut bukti. Kalau Yesus itu berkata, di mana ada dalam Alkitab berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku, maka aku menyembah dia. Kalau ada itu, aku sembah dia. Kalau Yesus muncul sekarang depan mataku, aku akan sembah dia. Kalau Yesus sekarang bisa menyembuhkan sakitku, aku ikut dia. Kalau Yesus sekarang bisa memberi aku makan, aku ikut dia. Pret. Emang Yesus suruhan kita. Engkau tidak percaya pada dia, bukan dia yang rugi. Kita yang rugi. Dengar baik-baik. Kita memperlakukan Yesus dengan kata tanda sesuai dengan selera kita. Dan ini salah. Betul. Kenapa kamu gak ikut Tuhan lagi? Karena Tuhan mengecewakan saya. Kapan Tuhan kecewakan kamu? Ini orang-orang yang pikirannya tertutup. Kenapa kamu gak percaya sama Tuhan? Aku udah berdoa selama 20 tahun. Tapi Tuhan belum menjawab doaku. Ada yang berdoa lebih lama dari 20 tahun dan Tuhan jawab doanya. Kalau bicara bukti, katakan sama-sama. Kalau bicara bukti. Katakan kiri kanan, kalau bicara bukti. Saya kasih tahu yang mengerikan yang kedua. Kalau iman kita berbicara soal bukti, kita akan gagal. Kita akan gagal. Saudara lihat pendeta yang khotbah di depan ini adalah orang yang gagal. Kalau bicara soal bukti, saya nggak cocok khotbah di sini. Kalau bicara soal bukti, suami-suami itu bukanlah pribadi yang paling baik. Istri-istri bukanlah pribadi yang baik. Kalau bicara bukti, anak-anak kita adalah orang-orang yang kacau juga. Kalau bicara bukti. Jujur, semua kita punya blind spot. Kita punya titik hitam dalam diri kita. Semua kita, kalau bicara bukti. Itu sebabnya keimanan kita bukan bergantung pada bukti. Tapi bergantung kepada Allah, katakan amin. Makanya dibilang oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Murid-murid pada waktu itu, iman mereka masih pada bukti, pada tanda. Makanya peristiwa terakhir Yesus menunjukkan diri, kedua terakhir. Yaitu ketika dia melihat muridnya berkumpul, ketemu dengan satu orang murid bernama siapa? Thomas. Thomas bin Didimus. Thomas bilang begini, kalau tidak apa? Kalau jariku tidak kucucukkan ke dalam lubang paku, maka aku tidak akan percaya. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Makanya Yesus datang, dia bilang, Thomas, ini ada. Walaupun ini bukan musim pemilu. Coblos. Saudara tahu apa yang terjadi? Thomas nggak nyoblos. Dia diem, menangis, malu. Di dalam hatinya teriak, ampuni ketidakpercayaanku Tuhan. Makanya Yesus angkat dia dan bilang apa? Thomas, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Dengar baik-baik. Bahaya, katakan sama-sama bahaya. Kalau iman kita bergantung kepada bukti, kepada tanda.
Satu-satunya bukti dan tanda yang bisa dipertanggungjawabkan adalah Yesus Kristus. Itu dia. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kalau satu kali dalam keimananmu engkau lemah, engkau jatuh, engkau diejek, engkau diolok oleh orang lain, kau bisa bilang sama mereka bahwa apa? Memang aku orang berdosa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengar baik-baik. Itu sebabnya Yesus lanjutkan, lihat. Dengan banyak tanda membuktikan bahwa hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Siapa itu? Para murid. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan apa? Kerajaan bagi Israel. Coba sebentar. Ini dia. Murid-murid itu yang dikatakan di dalam kitab Lukas tadi. Dibukakan pikirannya. Mereka masih hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Memulihkan kerajaan bagi Israel. Saudara dengar. Murid-murid hanya berpikir tentang Israel. Hanya berpikir tentang kebutuhan mereka. Karena bangsa Israel waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dengar baik-baik. Ini yang saya katakan, mengubah perspektif, mengubah pola pikir. Murid-murid ini hanya berpikir Yesus itu untuk mereka. Yesus itu datang hanya untuk mereka, menolong mereka, hanya untuk menjadi jawaban bagi kebutuhan mereka. Yesus ini adalah Allah yang dinubuatkan di perjanjian lama hanya untuk mereka. Sementara Yesus ini sedang berbicara tentang kerajaan Allah yang menjadi jawaban untuk seluruh dunia. Dan murid-murid ini pikirannya tertutup, hanya mikir tentang dirinya sendiri. Makanya dia bilang mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Itu sebabnya dengar baik-baik. Kebangkitan atau kenaikan Kristus ke sorga itu menolong murid-murid untuk terbuka pikirannya dan melihat Allah bukan hanya bicara untuk orang Israel tapi seluruh bumi. Makanya lihat ayat 7 dia berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang mereka berkata memulihkan kerajaan bagi Israel. Yesus sedang berkata kerajaan Allah bagi bumi ini. Ayat 8, tapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Sama-sama. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengar baik-baik. Yang saya katakan tadi, dibukakan pikirannya karena mereka hanya pikir tentang Israel. Israel itu yang dikatakan di sini adalah Yerusalem, Yudea, Samaria. Samaria wilayahnya. Tetapi kenaikan Yesus ke sorga, dia berkata kepada mereka, enggak hanya Israel, tapi sampai seluruh bumi. So dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kenaikan Yesus ke sorga itu menolong identitas kita sebagai orang percaya. Bukan hanya mengurus diri sendiri. Bukan hanya mengurus orang di sekeliling kita. Tapi mengurus seluruh bumi ini. Katakan amin. Itu sebabnya gereja, kenapa orang percaya ditekan? Kenapa iblis suka menghambat imanmu? Karena saudara dan saya sedang percaya kepada Allah yang memberi tugas bagi kita untuk melayani Allah sampai ke ujung bumi. Iblis mau kau hanya melayani dirimu sendiri. Dan saudara tahu itulah yang namanya kebohongan iblis sejak dari awal. Yaitu apa? Hawa, kalau kau makan buah ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Matamu akan terbuka, hanya bicara soal dia. Makanya lihat apa yang terjadi. Iblis mengurung orang-orang percaya dengan berkata Allah cukup untuk dirimu sendiri. Makanya lihat doa-doa orang yang belum dibukakan pikirannya. Tuhan berkati makananku, istriku, suamiku, pekerjaanku. Berkati anakku, rumahku, kuku semuanya. Ini orang yang belum dibukakan pikirannya. Kenaikan Kristus ke sorga membuat saudara menjadi Kristen global. Katakan Kristen global. Sekali lagi Kristen global. Sekali lagi Kristen global. Katakan Kristen yang mendunia.
Bilang kiri kanan, Kristen yang mendunia bukan duniawi. Ayo 1, 2, 3. Kristen yang mendunia dan bukan duniawi. Saudara tahu paham bedanya? Mendunia artinya iman saudara sampai mendunia. Area pelayanan saudara sampai mendunia tapi engkau tidak duniawi. Dengar, ini yang membuat saudara mengerti bahwa apa? Aduh Pak Pendeta, itu terlalu jauh bagi saya. Tidak terlalu jauh. Kita yang terlalu lama terperangkap. Kita yang terlalu lama terperangkap. Hanya mikirin dunia kita sendiri. Dunia yang kecil ini. Kita hanya muter-muter di situ. Tuhan bilang apa? Ada hal besar di luar sana. Saudara dengar baik-baik. Sekali lagi. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini, mengapa kita nantikan? Karena itu menolong identitas saudara menjadi Kristen global. Kita nggak hanya cukup mikirin GKK di Makassar. Nggak hanya cukup pikirin kompleks Panakukang. Nggak cukup hanya pikirin kota Makassar. Kita harus pikirkan namanya Sulawesi Selatan, amin. Kita harus pikirkan seluruh Sulawesi. Kita harus pikirkan seluruh Indonesia. Bahkan harus pikirkan bangsa-bangsa. Saudara harus berpikir tentang hal itu. Kalau engkau tidak disadarkan, kita tutup pikirannya, kita hanya mikirin yang cetek ini. Oke, angkat kepala saudara. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Studi pekerjaanmu, hubungan kemitraan yang kita punya. Kalau kita ngerti firman Tuhan ini, maka kita sadar bahwa aku digerakkan Tuhan atau dituntun Tuhan bukan hanya sampai segitu. Kenapa ada anak Tuhan bisa dapat beasiswa sampai ke luar negeri? Kenapa ada anak Tuhan bisa kerja sampai ke tempat-tempat di mana orang lain tidak ada di sana? Contoh, engkau dikirim kerja ke Maluku, ke NTT, ke Gorontalo, ke Aceh, ke Padang, ke daerah-daerah yang Injil belum diberitakan, ke daerah-daerah yang tanda kutip akses kepada Kristus belum ada, kita bisa dikirim di sana dan menjadi seorang pemimpin di sana. Why? Karena Allah berkata kita Kristen global. Tuhan bawa dia. Satu kali di sebuah gereja ketika saya selesai khotbah, seorang wanita datang. Dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya. Saya sedang berdoa mau mendengar suara Tuhan. Apakah saya mau pergi atau tidak? Kenapa? Saya kerja di sebuah bank dan bank ini menempatkan saya menjadi pimpinan di sebuah kota. Sebutlah kotanya, kota X. Oh luar biasa, saya bilang. Masalahnya Pak, apa masalahnya? Bagi saya itu luar biasa, bagi dia itu masih 50-50. Apa masalahnya? Dia lihat kiri kanan. Masalahnya Pak Pendeta saya bilang dia berdoa, dia nggak dapat dari Tuhan bawa saya ke kota itu. Oh begitu, Pak Pendetamu berdoa. Iya. Terus Pak Pendetamu bilang apa? Lebih baik kau di sini. Banyak orang kau berkati. Oh saya sudah mulai tahu. Kalau ibu ini pergi, keuangan gereja goncang. Karena dia salah satu jemaat domba tambun di gereja itu. Kurang pemasukannya. Oh begitu. Lalu saya bilang, saya belum dapat dari Tuhan ibu pergi atau tidak. Tapi saya dapat firman Tuhan. Maksudnya Pak? Iya firman Tuhannya adalah pergilah. Jadikan sebuah bangsa murid Kristus. Maksudnya Pak? Lah iya ini kesempatan terbaik. Ibu pergi menjadi terang yang diperhitungkan di tengah kegelapan. Di tempat itu hampir 90% orang di kota itu belum dengar Injil atau mereka seturuh Injil. Saya pendeta kalau pergi di sana akan ditolak. Tetapi ibu sebagai pimpinan bank datang di sana bawa terang Kristus sehingga semua orang yang tinggal dalam kegelapan melihat terang itu. Lihat, sangat berbeda. Makanya dikatakan dibukakan pikirannya supaya mengerti kitab suci. Bukan mengerti currency, mata uang saudara. Kalau saya tidak, saya bilang Bu, kalau ibu jemaat di gereja kami akan utus doakan ibu untuk pergi. Kenapa? Itu sukacita bagi kami.
Dia bingung. Beda sekali dengan Pak Pendetaku. Saudara dengar baik-baik. Kenapa saya harus sampaikan ini? Banyak orang Kristen tidak mengerti posisinya sebagai Kristen global. Enggak salah kau ada, saya bilang, Bu, makanya saya lanjutkan, saya bilang, Bu, Ibu boleh berdoa. Kalau memang Tuhan suruh Ibu pergi, saya sukacita mendoakan. Tapi kalau Tuhan suruh tinggal, saya sukacita mendoakan juga. Tapi pertanyaan saya, apa alasan Ibu tinggal? Gitu loh. Saudara tahu, akhirnya beberapa waktu kemudian ibu ini telepon. Dia bilang seperti ini, Pak, besar di hati saya untuk pergi. Lalu saya bilang, ya pergilah. Saudara tahu, karena ibu ini bukan jemaat di gereja kita, sehingga saya tidak bisa paksa dia. Tetapi berakhir tidak baik. Karena apa? Enggak tahu dari mana, tapi ibunya tidak mau bicara sama saya. Enggak tahu dari mana, gara-gara perusahaan putuskan dia untuk pergi dan dia tidak mau. Dia memilih untuk keluar dari perusahaan itu. Dia keluar dari perusahaan itu. Lalu satu kali saya kaget karena saya belanja di sebuah toko di Kali dan saya ketemu ibu ini. Lalu saya bilang, Ibu lagi belanja? Oh tidak Pak, ini usaha saya yang baru. Oh kodong. Saya tidak bilang itu rencana Tuhan atau tidak. Tetapi apa yang terjadi? Dia tinggal di dalam kekristenan yang tertutup. Hanya mikirkan tentang dia. Pikirkan tentang maaf. Mikirkan tentang pendapat gerejanya. Dan belakangan saya ketahui lagi bahwa dia sudah keluar dari gereja itu. Dan bahkan belakangan saya ketahui lagi gereja itu jemaatnya makin kecil, makin habis. Karena apa? Karena kita tidak dibuka pikirannya untuk mengerti kitab suci. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, lihat apa yang terjadi, kita lanjutkan ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Katakan disaksikan. Saudara lihat baik-baik, waktu Yesus terangkat itu ada saksinya. Ada saksinya. Ada saksinya. Tunjukkan pada saya. Kau belum lahir bro. Tunjukkan pada saya, tunjukkan pada saya. Emang siapa? Itu loh. Disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, ketika awan menutupnya dari pandangan mereka, dengar, bahasa aslinya ini adalah keterbatasan manusia memandang Allah. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Kita baca dulu tentang awan. Katakan sama-sama, awan. Sekali lagi, awan. Di Alkitab, seringkali awan berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Yesus itu terangkat dalam kemuliaan. Dan sampai pada kemuliaan itu membuat manusia berhenti, gak bisa melihat Tuhan di dalam kebesarannya. Nanti lihat ya, lanjut lagi. 10. Ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba, katakan sama-sama, tiba-tiba. Woi, kurang horor, sama-sama, tiba-tiba. Oke ya, berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Saudara dengar baik-baik. Tadi tidak ada orang lain di situ, hanya mereka dan tiba-tiba naik ke atas. Coba semua kepala lihat ke atas. Ajak kiri kananmu bilang, ayo lihat ke atas. Tiba-tiba. Saudara tiba-tiba, saudara turunkan kepala atau belum menurunkan kepala, ada orang di sampingmu, kiri kananmu dan dia ngomong di sini. Hai orang Galilea. Gitu loh. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, lihat baik-baik. Alkitab ini luar biasa, katakan luar biasa. Karena di sini saudara tidak disebut Yudas ini. Yesus ini, dengar baik-baik. Sampai diberikan nama, dengar ya. Waktu Yesus lahir di muka bumi, malaikat datang dan berkata kepada Maria, engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Lihat, the same angel
Bukan Angel Aisong ini. Malaikat yang sama, rombongan daripada Gabriel, yaitu malaikat pembawa pesan. Sama rombongan pembawa pesan malaikat pertama waktu Yesus lahir. Rombongan yang sama, katakan rombongan yang sama. Ini pasti bukan Lucifer, rombongan yang lain. Malaikat yang jatuh itu, bukan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia ngomong gini, kamu akan menamai dia Yesus. Lalu waktu Yesus terangkat, dia ngomong, pada akhir matamu melihat dia. Kalau ini pertama, waktu matamu pertama kali lihat dia, aku kasih tahu namanya Yesus. Waktu terakhir matamu lihat dia, aku kasih tahu. Yesus ini, the same Jesus. Yesus yang sama. Saudara, kenapa harus tunjukkan diri 40 hari untuk menolong murid-murid itu tidak ragu bahwa dia adalah Yesus yang sama. Dia Yesus yang sama, lihat. Dia sama ajarannya, sama kasihnya, sama kuasanya. Ini bukan setan, ini bukan pribadi yang lain. The same Jesus. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Jelas alamatnya kemana? Ke sorga saudara, bukan ke Toraja dia terangkat. Katakan ke sorga. Sekali lagi ke sorga. Itu sebabnya Yohanes 14, kita nggak perlu nangis lagi. Karena dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dengar baik-baik, kita sudah punya kapling di atas. Karena Yesus sudah sediakan, katakan amin. Di rumah ini memang, di dunia ini memang kita ngontrak. Karena kita nggak tinggal selamanya di sini. Tanya kiri kanan, kamu mau tinggal selamanya di sini? Tanya kiri kanan, kamu mau tinggal selamanya di sini? Enggak saudara, ini tempat sementara. Tempat yang kekal disediain Yesus. Ke sorga meninggalkan kamu, dikatakan meninggalkan kamu. Dengar baik-baik. Kata meninggalkan kamu di sini dengan kata meninggalkan di Yohanes 14. Waktu Yesus berkata, hatimu sedih karena aku akan meninggalkan kamu. Dengar, sama artinya kata meninggalkan, tapi responnya beda. Di Yohanes 14 waktu Yesus berkata aku akan meninggalkan kamu, mereka sedih. Mereka sedih. Tetapi di sini waktu dikatakan meninggalkan kamu, yes! Gitu loh, yes! Gitu. Ya. Akhirnya Jumbo mengerti kenapa dia ditinggalkan papa dan mamanya. Yes! Gitu loh, dia ngerti. Dikatakan, akan datang kembali. Katakan sama-sama. Akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, itu sebabnya ada 4 hal dengan cepat. Kenapa kenaikan ini kita nantikan dari penjelasan yang panjang ini? Mengapa kenaikan Yesus ini penting dan kita nantikan? Yang pertama, untuk mengajarkan kita bahwa tugas Yesus sebagai manusia di muka bumi sudah selesai. Katakan sudah selesai. Makanya di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai, tetelestai, sudah selesai. Dan tugas itu diberikan kepada saudara dan saya. Tugas itu diberikan kepada saudara dan saya. Katakan engkau penerima tugas selanjutnya. Oh, kita penerima tugas selanjutnya. Betul saudara, tugas istimewa. Katakan tugas istimewa. Sekali lagi tugas istimewa. Ada banyak orang, aduh tugasnya, aduh. Tapi ketika dia tahu manfaatnya, terus dia diperlengkapi dengan kuasa. Dan bagaimana Allah meyakinkan bahwa tugas ini akan berakhir dengan kemenangan. Kata sama-sama, Pertama tugas Yesus sudah selesai, lanjut itu tugas kita. Yang kedua, kenaikan Yesus ini ke sorga adalah untuk menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Menyediakan tempat. Saudara, ini sampai Elon Musk hari ini dia bikin spaceship, dia pergi sampai ke sana untuk mencari sorga itu di mana, supaya dia bisa bikin kapling di sana, dia buka perumahan KPR duluan, supaya kita bisa cicil dari muka bumi ini. Dengar baik-baik, surganya orang Kristen, surganya Alkitab beda dengan surga yang lain. Kalau surga yang lain bicara soal hal fisik, kenikmatan ini dan itu, surga kita adalah perjumpaan dengan Allah. Mata dengan mata. Itu dia.
Karena ketika kita berjumpa dengan Allah, maka semua yang lain selesai. Tidak ada lagi kebutuhan yang lain. Kebutuhan kita tertinggi adalah bersama dengan Allah Bapa di sorga. Anak kami Kafa, waktu dia masih kecil, dia bilang begini, saya tidak mau masuk sorga. Ih, kenapa nak? Karena baca Alkitab di sorga orang memuji menyembah Allah 24 jam. Dia bilang, apa enggak capek? Dia, saudara dengar baik-baik, itu logika. Karena mikir memuji menyembah Allah seperti ini. 2 jam aja ibadah capek, apalagi 24 jam. Terus dia bilang, kapan makan, kapan minum, kapan tidur. Dengar Bapak Ibu Saudara, kami bukain sama dia, nak nanti kalau sudah di sorga, manusia enggak lapar lagi. Hah? Iya, manusia tidak ngantuk lagi. Oh iya? Iya, manusia tidak punya keinginan lagi untuk main game. Waktu di sorga nanti kita enggak sekolah lagi nak. Jadi kerjaan kita ya bersama dengan Allah. Saudara dengar baik-baik. Ini tidak bisa dijangkau oleh pemikiran kita. Enggak bisa. Enggak bisa. Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk boleh mengerti kitab suci. Sorga itu bukan soal kawin mawin. Sorga itu bukan bicara nanti pasanganku siapa di sorga. Kita enggak akan sibuk dengan hal duniawi. Saudara nanti satu hari akan belajar banyak tentang hal sorga. Supaya saudara paham. Karena Yesus ini adalah pribadi yang turun dari sorga, dia kembali naik ke sorga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saudara kata tempat di situ, bahasa lainnya itu adalah mansion. Mansion itu bicara soal apa? Rumah yang besar seperti istana. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya ini janji yang istimewa, katakan janji yang istimewa. Terus saudara, apa lagi? Yang ketiga, kenapa Yesus harus naik ke surga? Manfaatnya, yaitu supaya apa? Hidup saudara dan saya menjadi Kristen global yang punya kuasa. Katakan Kristen global yang penuh kuasa. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saudara dengar baik-baik. Kita punya kuasa, katakan punya kuasa. Dan ini saatnya kuasa itu dipakai Tuhan bukan hanya untuk diri sendiri. Dipakai Tuhan untuk orang-orang di sekelilingmu. Engkau diurapi oleh Tuhan. Sama seperti Elia ketika dia terangkat, dia tinggalkan Elisa dan turun pengurapan double porsi. Elisa melakukan hal-hal yang hebat. Sama ketika Yesus naik, Roh Kudusnya diberikan bagi orang percaya, tanda-tanda ini menyertai. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Mereka mengusir setan demi namaku. Pakai kuasa ini, katakan ku pakai kuasa Tuhan. Dia naik. Mazmur 65, Efesus pasal 1 dikatakan, waktu dia naik dan dia membagi-bagikan karunia kuasa kerajaan Allah kepada semua orang percaya. Dia bagi itu. Itu sebabnya ketika dikatakan kamu menerima kuasa menjadi saksi, katakan kuasa menjadi saksi. Saudara boleh berdosa pada zaman dahulu, tapi ada penebusan Kristus yang mengurapi saudara untuk bisa menjadi saksi. Saudara bisa pemalu pada zaman dahulu. Dan ketika ditebus engkau tidak malu-maluin. Dan kau menjadi saksi bagi banyak orang. Kau punya apapun di masa lalu. Jangan tinggal di sini. Karena ini sudah selesai. Katakan masa laluku sudah selesai. Yang meratap tentang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan. Semua sudah selesai. Tuhan bilang maju. Dan dia berkata, aku berikan kuasa bagimu untuk menjadi saksi. Engkau tidak menyaksikan tentang hal-hal dosa pada masa lalu. Tetapi engkau menyaksikan tentang penebusan Kristus. Dan menyaksikan tentang kuasa Allah yang akan datang. Yang terakhir di Ibrani pasal 9. Ketika Yesus Kristus naik, dia menjadi imam besar yang bersyafaat untuk kita. Katakan imam besar yang bersyafaat untuk kita. Saudara senang gak 5 minutes connecting ada yang mendoakan saudara? Senang ya? Ada sebuah lagu, di doa ibuku, namaku disebut. Kasihan bapaknya tidak berdoa, jadi hanya di doa ibunya. Di gereja ini bapak-bapak juga berdoa, amin. Ya, para istri bilang kepada pasangan pada bapaknya, bapak-bapak juga berdoa. Ya, dengar baik-baik, saudara dengar. Saya tutup di sini. Yohanes 17, Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka yang kau berikan kepadaku.
Ada 2 tokoh dalam Alkitab yang kita tahu. Yang pertama Yudas. Yesus tidak berdoa untuk dia. Makanya apa yang terjadi ketika Yudas mau melakukan hal yang jahat itu? Apa kata Yesus? Yudas, lakukanlah. Betul? Lakukanlah. Terus waktu Petrus menyangkal, apa yang Yesus katakan? Yesus gak bilang matilah, tidak. Tapi dia berkata, Petrus, setan menggodamu. Dan aku sudah berdoa menghardiknya. Dan katakanlah kepada saudara-saudaramu bahwa engkau sudah mengalahkannya. Saudara lihat, ini luar biasa. Kalau saya berdoa bagi saudara, belum tentu doanya dijawab. Tapi kalau Yesus berdoa buat saudara, pasti dijawab. Katakan pasti dijawab. Sekali lagi pasti dijawab. Dengar baik-baik. Saya berharap semua saudara dan saya boleh menangkap hal ini. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi istimewa. Tadi sudah saya jelaskan semuanya. Dan 4 hal ini menolong saudara mengubah perspektif. Yang pertama apa? Tugas Yesus di sorga, di bumi sudah selesai. Dan tugas itu diberikan kepada siapa? Kita semua. Kita orang Kristen ngikut Kristus, hidup pada ajarannya. Yang kedua, dia naik ke surga menyediakan apa? Tempat. Ada kepastian bagi kita. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan ke tempat itu Yesus yang tahu. Ya, Yesus yang tahu. Makanya ajak orang-orang yang tersesat kepada tempat itu. Yang ketiga kita tahu sama-sama. Ketika Kristus naik ke sorga, memberikan kredit kepada kita menjadi Kristen global yang penuh kuasa. Kristen global. Dengar baik-baik. Kristen global inilah yang menolong saudara. Engkau akan bicara dengan orang-orang besar, para pemimpin, siapapun. Tuhan izinkan kau bicara dengan mereka bukan tentang dirimu, tapi tentang Allah dan pengharapan yang ada dalam diri kita. Katakan amin. Kita bertemu dengan mereka. Karena kita Kristen global yang tidak hanya pikirkan hal lokal tentang diri sendiri. No. Kita harus keluar menjadi Kristen global. Dan sekali lagi saya sudah katakan inilah yang iblis berusaha lakukan. Menipu saudara dan saya. Hanya memikirkan diri sendiri. Menegakkan kerajaan Israel. Hanya tentang diri sendiri. Kenaikan Yesus ke sorga menolong kita untuk memikirkan hal yang global. Itu sebabnya terbuka untuk terhubung dengan banyak orang. Dan yang terakhir, ketika Yesus naik ke sorga, dia menjadi seorang pendoa syafaat. Dia imam besar yang bersyafaat bagi kita. Ibrani pasal yang ke-9, dia masuk kepada tahta mulia dan duduk bersama dengan Allah. Di sana dia berseru bersyafaat bagi saudara dan saya. Dan dengar baik-baik, sampai hari ini, katakan sampai hari ini, dia bersyafaat buat saudara dan saya. Dia bersyafaat untuk engkau bisa lulus kuliahmu. Dia bersyafaat supaya sekolahmu baik. Dia bersyafaat supaya rumah tanggamu baik. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Dia bersyafaat supaya pekerjaan kita baik. Tapi enggak berhenti di situ. Dia bersyafaat supaya engkau menjadi saksi Kristus. Dia bersyafaat supaya imanmu bertumbuh. Dia bersyafaat supaya engkau melayani Tuhan. Dia bersyafaat supaya engkau menang atas dosa. Dia bersyafaat supaya engkau tidak mengeluh lagi. Dia bersyafaat supaya engkau tidak tinggal dalam penjara masa lalu. Dia bersyafaat supaya engkau menjadi bintang seperti bintang di langit yang membawa terang Allah. Dia bersyafaat supaya hidupmu menjadi Kristus yang terlihat di antara semua orang. Dia bersyafaat supaya engkau tidak dibatasi dengan semua keterbatasan yang ada. Dia bersyafaat supaya kuasa dunamos dalam dirimu meledak dan orang melihat Tuhan dalam dirimu. Oleh sebab itu dikatakan Yesus ini yang naik dengan cara yang sama, dia akan datang dengan cara yang sama. Saya berharap saudara dan saya menjadi pribadi yang bersuka cita menantikan dia datang yang kedua kali. Itulah peristiwa terakhir. Dia datang yang kedua kali. Katakan dia datang yang kedua kali. Tuhan, kami belum siap. Kenapa kau belum siap? Aku belum menikah Tuhan. Ini bukan soal pernikahan saudara. Pernikahan dengan anak domba. Tuhan, aku belum siap. Aku masih tinggal dalam dosa. Kan sudah selesai dosanya. Kenapa kamu masih tinggal di situ? Tuhan, aku belum siap. Kenapa? Anak-anakku masih kecil. Tuhan pelihara semuanya. Dengar baik-baik, kalau tunggu saudara siap, tidak akan pernah siap. Oleh sebab itu, ikutlah waktu dan cara Tuhan. Dan saya berdoa, supaya kita menjadi orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan dan menjadi saksi akan kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan bisa kasih saya umur panjang, jujur. Pemain musik boleh maju.
Kalau Tuhan bisa kasih saya umur panjang, saya rindu. Saya tua, beranak cucu. Izinkan Tuhan memberkati anak cucu saudara dalam pernikahan. Saya rindu ketika sampai tua melayani Tuhan, melihat Makassar, Sulawesi, suku-suku terabaikan di Indonesia dilayani. Melihat yang namanya Indonesia menyembah Tuhan. Saya rindu melihat itu terjadi. Saya rindu melihat pertobatan di kampus-kampus, sekolah-sekolah, kantor-kantor. Saya rindu melihat itu Tuhan, rumah sakit orang mengalami kesembuhan mujizat. Orang-orang bertobat di penjara di mana-mana. Saya rindu. Benar, saya merindukan hal-hal yang namanya peristiwa menantikan kedatangan Tuhan itu. Saya merindukan orang-orang berkata, Tuhan saya orang berdosa tetapi kau menyelamatkanku. Merindukan itu semua, merindukan hal-hal besar itu. Oleh sebab itu, jadilah saksi. Kita berdoa.